Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 10, pemateri ke pertemuan kelima, manajemen risiko, yang terdiri dari saya sendiri, Nurlela Sakinah, kemudian Taufik Zaniar, serta rekan saya yaitu Manda Puspitasari. Yang akan kami jelaskan di pertemuan kelima ini yaitu tentang Internal Capital Adequacy Assessment Process atau ICAAP, serta Supervisory Review and Evaluation Process atau sering disingkat dengan SREP, serta dan yang terakhir yaitu Capital Equivalency Maintained Asset atau yang sering disingkat dengan SEMA. Berikut dosen pengampu yaitu Bapak Farid Ardiansah, kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Yang pertama kita akan membahas tentang ICAAP. ICAAP merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk menetapkan kecukupan sebuah modal sesuai dengan profil risiko suatu bank, dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan merupakan proses penilaian kecukupan modal internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process atau sering disingkat dengan ICAAP. Bagi sebuah bank, dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian, kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting. Tingkat kecukupan modal yang tinggi akan berdampak baik pada pengelolaan risiko operasional yang dihadapi saat proses pengembangan usaha. Akan berlaku kebalikannya pada bank yang memiliki kecukupan modal yang rendah. Kemudian di sini ada tentang kecukupan modal minimum sesuai profil risiko memiliki beberapa tujuan. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, meminimalisir terjadinya risiko atau potensi kerugian yang muncul dari aktiva tertimbang menurut risiko ATMR yang telah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, serta risiko pasar. Yang kedua, yaitu sebagai antisipasi terhadap kecukupan modal akibat dampak dari penerapan skenario stress test. Dan yang ketiga, yaitu mengantisipasi peluang kerugian di masa yang akan datang dari risiko-risiko yang masih belum sempurna diperhitungkan oleh ATMR, seperti risiko likuiditas, risiko konsentrasi, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko suku bunga pada banking book atau interest rate risk in banking book. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang komponen proses penilaian kecukupan modal internal atau Internal Capital Adequacy Assessment Process, yang singkatannya ICAAP. Setidaknya paling sedikit mencakup pengawasan aktif, direksi, dan dewan komisaris, penilaian kecukupan modal, pelapor serta pemantauan, dan pengadilan internal. Yang selanjutnya SREP. Jika ICAAP merupakan proses asesmen bank, maka SREP atau Supervisory Review dan Evaluation Process merupakan sebuah proses yang kegiatannya di dalam mengkaji ulang kembali dan SREP dan mengevaluasi hasil dari ICAAP bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. SREP dapat dilakukan oleh Bank Indonesia maupun otoritas jasa keuangan. Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil self-assessment yang dilakukan oleh bank dengan hasil SREP, maka yang akan digunakan ialah hasil SREP. Jika dalam penilaian Bank Indonesia menilai modal minimum yang dimiliki oleh bank tidak sesuai dengan modal minimum sesuai risiko, baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak,
maka Bank Indonesia dapat meminta pihak bank untuk melakukan beberapa hal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut OJK, SLP merupakan proses kaji ulang atas hasil ICAAP bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun yang menjadi penilaian SLP meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, kecukupan pengawasan aktif Dewan Komisaris serta Direksi. Yang kedua, kecukupan atas penilaian kecukupan modal. Yang ketiga, kecukupan pelapor dan pemantauan. Yang terakhir, kecukupan pengadilan internal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai Capital Equivalency Maintained Asset atau CEMA. Kantor cabang dari bank yang berasal di luar negeri selain wajib menyediakan modal minimum sesuai profil resiko, juga harus memenuhi Capital Equivalency Maintained Asset atau CEMA minimum. CEMA merupakan alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang keberadaannya berada di luar negeri yang ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah serta persyaratan tertentu sesuai dengan apa yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Dan yang selanjutnya yaitu laporan pemenuhan CEMA wajib dilakukan oleh kantor cabang bank yang berada di luar negeri, dan sedikitnya laporan tersebut memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata total kewajiban secara mingguan. Yang kedua yaitu jenis aset serta pemenuhan kriteria aset keuangan CEMA. Yang ketiga, jumlah alokasi dana yang dibuat dengan bentuk CEMA. Dan yang terakhir yaitu nilai tercatat masing-masing aset keuangan CEMA. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.